Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya sendiri Irawati dan rekan saya Ahmad Maulana Yusuf dan saya Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi data tentang materi protokol, khususnya protokol BISIN dan HDLC. Silahkan. Pengertian protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Selain itu, protokol juga dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Protokol BISIN. Protokol Binary Synchronous memungkinkan data seri untuk dikirimkan dalam blok-blok. Tipe blok diawali dengan sederetan bit penyesuaian yang berupa karakter ASCII SYN, bekerja pada operasi SYN secara half-duplex untuk rangkaian point-to-point dan multi-drop menggunakan 2 kawat atau 4 kawat. Jalur sering menggunakan 4 kawat sehingga mengurai waktu tunda sehingga diperoleh throughput yang lebih besar. Di sini kami menampilkan gambar format protokol BISIN. Data yang dikirimkan oleh transmisi akan dikembalikan oleh penerima dengan acknowledgement atau yang disingkat dengan ACK atau NACK, di mana ACK memuat DLE, Data Link Character. Sistem ini disebut dengan ARQ, Automatic Repeat Request. Di sini kami menampilkan karakter stuffing dan bit stuffing. Protokol BSC atau BISIN digunakan oleh IBM. Protokol ini mempunyai 2 kerugian yang mendasar. 1. Adanya keharusan bagi setiap blok untuk acknowledgement sebelum blok berikutnya dikirim, berarti protokol ini bekerja secara half-duplex sehingga mengurangi throughput sistem. 2. Karakter DLE harus digunakan untuk memberikan tingkat transparansi pesan yang diinginkan. Protokol HDLC. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control adalah protokol yang digunakan untuk jaringan WAN, bekerja secara full duplex, meskipun dapat juga digunakan dalam mode half duplex, yaitu yang berarti sambungan menggunakan 2 kanal yang saling bergantung. Pada sistem penghantaran data, data dibagi menjadi blok-blok. Tiap blok diberi nomor. Jadi apabila terjadi kesalahan dari blok tersebut berdasarkan acknowledgement dari penerima, maka blok yang telah diberi nomor terdapat kesalahan akan dikirim kembali berdasarkan nomor blok tersebut. Struktur bingkai frame HDLC. 1. Bendera atau flag adalah awal dan akhir dari sebuah blok data. Selain itu juga digunakan untuk menentukan sinkronisasi detak si pengirim. 2. Bit stuffing adalah data transparansi berupa bit 0 yang digunakan untuk menghindari munculnya bit-bit yang menyerupai bit flag di tempat lain. Mekanismenya adalah apabila menemukan bit 1 berturut-turut 5 buah, maka disisipkan bit 0 setelah bit 1 yang kelima. Gunanya untuk mencegah timbulnya pola bit flag di tempat lain dalam pengiriman data. Contoh, apabila data yang dikirimkan oleh TX adalah 01010111110101, terlihat bahwa data yang dikirimkan terdapat bit 1 berurutan sejumlah 5 buah, maka disisipkan bit 0 ke dalam data tersebut.
sehingga data tersebut pada sisi pengirim adalah 010111110101. Pada sisi penerima atau RX, apabila terdapat bit 0 setelah urutan 5 bit 1, maka bit 0 itu dihitungkan sehingga datanya adalah 01010111110101. 3. Medan alamat. Medan alamat 8 bit, kadang-kadang 16 bit, menunjukkan stasiun kedua yang dituju. Hal ini tidak diperlukan untuk sambungan titik ke titik, meskipun sering juga ditambahkan. Pada saat stasiun primer mengirim ke jaringan medan alamat, akan mengidentifikasikan stasiun primer yang diinginkan, yang menunjukkan fungsi bingkai berada pada salah satu bingkai format, yaitu A. Bingkai supervisor digunakan untuk menggali dan mengendalikan pengiriman informasi. B. Bingkai informasi adalah bingkai informasi yang akan dikirimkan. C. Bingkai tak bernomor digunakan untuk mengatur mode operasi dan menginisialisasi semua stasiun. Pada ketiga jenis bingkai ini, bit P atau F, full atau final, digunakan untuk mengidentifikasikan apabila P atau F sama dengan 1. Maka bingkai berasal dari primer ke sekunder. P atau F sama dengan 0, maka bingkai berasal dari sekunder ke primer. Tetapi P atau F akan selalu diset 0 untuk tanggapan yang terakhir. Next. 5. Medan informasi. Pada HDLC, medan informasi dapat mempunyai panjang sembarang. Tetapi pada SDLC, Synchronous Data Link Control, harus mempunyai panjang yang merupakan kelipatan 8. Pada setiap byte, bit signifikan terkecil dikirimkan terlebih dahulu. Isi medan informasi akan diperlakukan sebagai data biner meskipun mungkin berisi karakter ASCII. 6. Bingkai pemeriksaan atau FCS. Bingkai pemeriksaan urutan sepanjang 16 bit akan memeriksa data yang diterima untuk mencari kesalahan dan menggunakan CRC, Cyclic Redundancy Check, 16 bit berdasarkan rekomendasi itu, strip TP41. CRC yang digunakan adalah X pangkat 16 tambah X pangkat 12 sama dengan 1. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dikirim ke email kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.